can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali lagi membahas sebuah topik, di mana topik ini yang hangat. Topik ini biasa sehari-hari kita alami, dan topik kita pagi hari ini membuat suasana, mudah-mudahan teman-teman menjadi punya semangat dan motivasi. Jadi topik pagi hari ini adalah marah ya. Jadi siapapun itu, siapapun kalian di dunia ini pasti sangatlah wajar kalau pernah marah ya. Pernah marah itu berarti kita masih normal dalam hidup. Kalau nggak bisa marah, itu bisa jadi kita nggak normal, karena marah itu sebuah anugerah alamiah di setiap makhluk hidup. Jadi baik hewan pun juga bisa marah, manusia pun apalagi. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang bagaimana marah itu terjadi dan bagaimana mengantisipasi kemarahan, dan juga tips-tips supaya kita tidak mudah marah. Jadi seperti itu. Marah ini timbul akibat rasa. Kalau kita pada suatu posisi atau suatu keadaan itu dihina, ataupun dilecehkan, ataupun direndahkan, ataupun kita melakukan sesuatu hal disangkakan ke kita, padahal sebenarnya kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi banyak sekali hal yang mempengaruhi kita itu bisa marah. Tetapi kita tidak membahas banyak hal yang mempengaruhi kita marahnya, tapi proses kemarahan itu kenapa muncul, dan dampak dari sebuah kemarahan inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oke, jadi yang pertama adalah pada saat orang sudah mulai di fase marah, itu sebenarnya hal yang wajar ketika melakukan sesuatu, atau dituduhkan sesuatu, atau dibuat kecewa, atau melakukan hal, atau dihina, atau direndahkan, atau dilecehkan. Itu otomatis kan perasaan kita marah. Nah, yang harus kita lakukan agar supaya kemarahan yang muncul di dalam diri kita itu tidak berdampak secara negatif, ya kan? Nah, marahnya sih dalam proses, tapi ketika di dalam kemarahan itu kita tidak bisa mengontrol, maka apa yang terjadi? Kadang-kadang kita itu bisa membanting sebuah barang, kadang-kadang kita itu berbicara dengan nada yang keras, membalas, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang sampai terkadang menyakiti diri kita sendiri. Ya, itu bisa terjadi kepada siapapun di saat seseorang itu marah. Nah, yang kita harus lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal pada saat kita sudah mulai marah, agar kemarahan kita tidak berdampak ke hal-hal yang sangat negatif. Yang pertama harus kita lakukan adalah pada saat kita merasa marah, usahakanlah diem atau tenang. Begitu kita langsung terasa marah, yang harus kita lakukan diem atau tenang. Setelah itu ambil atau tarik nafas secara panjang. Masukkan oksigen ke dalam tubuh kita, karena biasanya orang marah itu yang ada di kepala itu panas. Jadi yang ada di kepala itu suatu yang membuat kita jadi kayak naik darah. Tapi ketika kita diam, kemudian menarik nafas, nah, yang pertama diam, yang kedua menarik nafas dalam, itu memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam tubuh kita agar lebih tenang. Kalau itu masih belum berhasil, berikutnya adalah minumlah air putih. Minumlah air putih. Jadi pada saat kita emosi, yang kita lakukan tadi diam, tarik nafas panjang, kemudian kalau masih bisa marah lagi, belum bisa teredam, kita minum air putih. Nah, setelah minum air putih, kalau toh pun masih ternyata kondisi marah kita itu belum selesai, kemudian kita harus cuci muka. Basuhlah muka kita dengan air.
Karena ada beberapa ajaran agama saya, yaitu Muslim, kalau kita terasa marah, biasanya muka itu panas dan segala sesuatunya, bahkan otaknya pun juga bisa panas. Makanya solusinya jangan minum, kemudian juga cuci muka. Nah, apabila kemarahan itu juga sudah tidak berujung lagi, berikutnya adalah kita harus cari solusi atau kita harus berbicara dengan orang lain, yaitu pihak ketiga, di mana marahnya itu sudah tidak bisa diredam. Walaupun kita di situasi ataupun kondisi atau berhadapan dengan orang lain, usahakanlah kalau marah lebih baik kita diam dulu. Jangan semakin ketika marah kita keluarkan kata-kata, bahkan kita harus banting sesuatu atau mungkin melakukan hal-hal yang akhirnya nanti berdampak yang tidak baik ke dalam diri kita. Jadi sekali lagi ingat bahwa pada saat kita marah, yang harus kita lakukan diam, tarik nafas panjang, minum air putih, cuci muka. Nah, itu hal yang sederhana yang kita lakukan pada saat kita posisi marah. Dan yang terakhir adalah kalau tidak terbendung emosinya, ya kita mencari solusi. Nah, itu tips pada saat kita langsung terserang atau kita langsung merasa marah, itu lakukan hal tersebut agar supaya apa? Kita lebih tenang dalam berpikir, kita lebih bisa mengontrol emosi, kita lebih terkendali. Nah, jadi itu tadi kalau tips pada saat kita marah. Dan ada juga di sini tips kenapa sih seseorang itu lebih gampang atau lebih mudah marah ketika menghadapi segala sesuatu hal, sehingga temperatur otak kita itu menjadi panas ataupun mendidih, atau bisa jadi disebut sebagai marah. Jadi kemarahan itu muncul menurut pandangan saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lagi. 5. Jadi kenapa orang mudah marah? Orang mudah marah itu yang pertama adalah hidupnya terlalu serius. Jadi tingkat stres kita itu tinggi. Jadi kita hidupnya itu tidak dibawa dengan santai ataupun tenang. Jadi hidupnya selalu serius atau memikirkan sesuatu yang terlalu dalam. Itu yang pertama. Sehingga hal itu bisa memancing atau mempermudah perasaan marah kita. Yang kedua adalah tidak punya waktu untuk diri sendiri. Jadi orang-orang yang jarang memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang jarang punya waktu untuk dirinya sendiri, biasanya kecenderungannya orang itu juga bisa mudah marah. Yang ketiga, tadi 2, yang ketiga adalah kita itu tidak peka terhadap lingkungan. Jadi ketika ada sesuatu yang ditimpakan langsung ke kita, kita tidak melihat atau mengontrol bahwa kita itu ada di mana, kita itu lagi apa, dan kita sedang bagaimana. Jadi itu tidak peka terhadap lingkungan, itu juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana kita marah. Selanjutnya adalah merasa paling wah atau terbaik, terpandai, terapa. Intinya kita itu orang yang tidak bisa menghargai, atau bahkan kita itu orang yang paling sehingga pada saat sesuatu itu terjadi pada kita, bagaimana bisa begini. Nah, itu juga salah satu faktor yang keempat kenapa kita mudah marah. Dan yang terakhir adalah kita jarang berolahraga. Jadi olahraga itu sebenarnya kita itu menciptakan kondisi atau keadaan tubuh kita itu lebih rileks, aliran darah jauh lebih lancar, dan semua tubuh itu digerakkan. Jadi itulah hal-hal yang membuat kita itu menjadi mudah tersulut emosinya. Oke, hari ini itu bagaimana cara mengatasi marahnya dan bagaimana solusinya agar
kita tidak mudah marah. Terima kasih selalu nonton saya untuk seri motivasi di jam 8 pagi. Masih bersama saya dengan Wong Ganteng Sadonyo. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop.